Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah, izinkan saya di malam hari ini di waktu yang singkat menyampaikan materi tentang musayyar dan mukhayyar. Napa Bapak Ibu? Musayyar dan mukhayyar. Musayyar adalah segala sesuatu pemberian dari Allah. Kita terima beres, hak prerogatifnya Allah. Tugas kita cuma satu, mensyukuri apa yang ada. Karena sifatnya dependen, maka tidak berpengaruh terhadap pahala dan dosa, bahkan tidak menyebabkan orang masuk surga dan neraka. Itu namanya musayyar. Contohnya rambut, ada yang hitam, coklat, pirang hiji maksudnya. Ada yang keriting, brindil, lebat. Itu musayyar, tidak menyebabkan orang masuk surga, juga tidak masuk neraka. Kalau yang rambutnya keriting masuk surga, kasihan yang tidak keriting mati neraka semua. Nggak ada pengaruhnya. Itu namanya musayyar. Tetapi kalau sudah mulai dirubah tiap kali, itu namanya mukhayyar, dari kata ikhtiar. Nah, itu bisa berdosa, bisa berpahala. Bapak Ibu, jenengan rambutnya disemir, men ketok apik, ganteng, ayu, bagus, gagah, untuk pasangannya men romantis, dapat pahala. Tapi nanti pamer ke selfie, dibuat TikTok, seluruh orang lihat HP, itu berdosa. Mohon maaf. Itu namanya mukhayyar, dan bisa menyebabkan orang masuk surga, bisa pula menyebabkan orang masuk neraka. Contoh lagi, bawahnya rambut apa? Mata misalnya, itu juga mukhayyar. Ada yang pelorok-pelorok, ada yang sempit, sipit, ono sing blorok, hitam, coklat, ono sing kuning, ono sing pendelak-pendelik. Itu musayyar, tidak menyebabkan orang masuk surga atau neraka gara-gara mata. Nanti kalau yang matanya sipit masuk surga, kalian kasihan yang matanya lebar masuk neraka. Tidak ada pengaruhnya. Tetapi kalau sudah mulai diobah, diotak-atik, diutak-utak, titik-titik, itu bisa berpahala, bisa berdosa. Kalau matanya ingin jadi indah, kemudian pasangannya tambah senang, romantis, tidak selingkuh, itu berpahala. Tetapi kalau dipamerkan, kayak mata kucing, anggo soklen, hijau, pelorok-pelorok, marahin nesu, wah, itu yang menyebabkan dosa dan menyebabkan orang masuk neraka. Bahkan Bapak Ibu, wonten kok mata niku ditato,
Ora trimo mung awak gambar emping. Tapi ditato softland apa itu korneanya coba Bapak Ibu. Ono sing gambare Hello Kitty, ono sing gambare Doraemon, ono sing gambare Naruto. Sak tato niku regane 3 juta. Niku nek berhasil, nek gagal matane rusak. Itu muhayyar. Nah, hati-hati Bapak Ibu, ketika mata akan diperindah, itu sama saja mengatakan bahwa buatan Allah kurang bagus. Nah, ini sudah masuk ranah akidah. Ketika kita akan biar ganteng, biar bagus, berarti tadinya sebelumnya ciptaan Allah menurut yang orang tadi itu ngomong berarti kurang bagus. Itu namanya meremehkan Allah. Makanya Abu Qatadah, Bapak Ibu pernah dengar ceritanya? Abu Qatadah adalah sahabat Nabi yang ketika perang matanya kena panah nyasar. Kalau zaman sekarang peluru nyasar, dulu ada panah nyasar, tembus kena mata, matanya lepas. Yang kanan bergelantungan di pipi. Gandul, tinggal satu sayatan kulit lagi, matanya lepas. Ini dalam kondisi perang Bapak Ibu kena panah nyasar. Sebagian sahabat memotivasi, ya Qatadah, katanya kamu ingin jihad, masuk surga, lanjutkan perangnya, jangan duduk-duduk aja. Karena Qatadah duduk sambil megangi matanya ini. Sahabat yang lain memotivasi, ya Qatadah, lepas saja matamu, putus, maju di medan perang tanpa mata, jaminannya surga. Itu motivasi Pak di dalam peperangan seperti itu. Abu Qatadah tidak bilang sama sahabat, tolong antarkan aku ke tenda Nabi. Terus diantar ke tenda Nabi. Dari jauh Nabi Muhammad sudah melihat kalau Abu Qatadah persakitan, matanya lepas, sambil putus sudah gaduh-gaduh sambil memegangi. Nabi malah tersenyum coba. Kayaknya lagi loro, Nabi malah guyu-guyu. Sampai di depan Nabi, Nabi mengatakan, ya Qatadah, aku bisa saja menyembuhkan matamu, tapi tidak ada jaminan masuk surga. Tapi kalau kamu sabar dengan kondisi matamu seperti itu, saya jamin kamu masuk surga. Coba mas-mas, kalau yang terjadi pada diri dengan beri partai ucul, arep pedot, terus ditawari milih pundi, dijamin masuk surga tapi matanya sakit, rusak seperti itu. Pilihan kedua, disembuhkan matanya tapi nggak ada jaminan masuk surga. Milih pundi? Ambil ini. Bapak Ibu, sebelum perang Qatadah sudah melamar seorang gadis. Janjinya nanti setelah perang akan menikahinya. Akhirnya perang rampung mripate galu-galu masa gelem. Nah, Qatadah Bapak Ibu ditawari 2 pilihan, bilangnya apa? Ya Rasulullah, sembuhkan saja mataku dan doakan agar aku masuk surga. Pinter Bapak, dia loro-loro nanti. Makanya Nabi tertawa tadi senyum-senyum dan tahu jawabannya nanti Qatadah mesti bilangnya begitu. Makanya Nabi sudah minum dulu. Maka disembuhkan oleh Nabi Bapak Ibu hanya dengan mudahnya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Matanya dimasukkan, ditekan, kembali sempurna, bahkan lebih jernih daripada sebelum kena panah. Qatadah sendiri meriwayatkan di dalam hadis, aku tidak bisa membedakan mana mataku yang tadinya rusak dengan yang belum rusak, sama-sama jernihnya. Sembuh Bapak Ibu dengan ludahnya Nabi. Ludahnya siapa? Nabi. Bagaimana dengan ludah kita?
Jangan coba-coba potong ini partai orang apa kita tak duni. Wah, gemuk enggak. Dianton Pak Iwan nanti. Bapak